Pilot-kopilot tertidur selama 28 menit karena kurang tidur untuk membantu mengasuh anaknya. Perlukah paternity leave kebijakan cuti ayah di Indonesia? Halo Sobat Diet, Sobat tahu nggak nih kejadian yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2024 lalu? Ya bener banget Sob, tepat tanggal 25 Januari 2024 terjadi insiden serius pada penerbangan maskapai Batik Air A320 dengan tujuan penerbangan Kendari menuju Jakarta. Pesawat tersebut dioperasikan oleh seorang pilot yang usianya 32 tahun dan kopilot yang usianya 28 tahun. Kejadiannya diawali ketika pesawat mencapai ketinggian maksimum, pilot meminta izin kepada kopilot untuk beristirahat sebentar. Setelah beberapa waktu, pilot terbangun dan menawarkan kepada kopilot untuk bergantian. Namun, kopilot mengatakan bahwa dia bisa melanjutkan penerbangan sehingga pilot kembali tertidur. Sayangnya, kopilot juga tidak sengaja tertidur sehingga pesawat keluar dari jalurnya. Setelah sekitar 28 menit, pilot terbangun dan segera membangunkan kopilot. Akhirnya, pesawat kembali ke jalurnya dan berhasil mendarat dengan selamat di Jakarta. Bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Setelah diselidiki, kopilot menjelaskan bahwa ternyata dia kurang tidur karena sebelum keberangkatan harus membantu istrinya menjaga anak kembarnya yang baru berusia 1 bulan. Hal ini yang membuat kualitas tidur kopilot itu menurun karena beberapa kali terbangun sebelum bertugas. Selain itu, kopilot juga menjelaskan bahwa ia baru saja pindah rumah sehingga kondisinya memang sangat kelelahan. Kira-kira kejadian ini ada kaitannya nggak ya sama paternity leave? Paternity leave juga dikenal dengan istilah parental leave, yaitu kebijakan cuti ayah. Kebijakan ini didesain untuk memberikan kesempatan kepada pekerja laki-laki agar memiliki lebih banyak waktu untuk membantu dan mengurus keluarga, terutama saat istri sedang hamil atau setelah melahirkan. Hal ini sangat penting karena masa-masa tersebut adalah masa-masa krusial bagi ayah maupun ibu. Menurut laporan UNICEF tahun 2019, diketahui bahwa paternity leave berbayar baru dilakukan oleh 52% negara di dunia. 5 negara di antaranya yaitu Lithuania, Jepang, Sweden, Estonia, dan Iceland. Lalu, gimana ya dampak kebijakan paternity leave bagi pekerja dan perusahaan? Sobat tahu juga nggak nih, ternyata paternity leave itu memberikan dampak yang bagus loh, baik untuk kesejahteraan pekerja dan juga bagi perusahaan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Sim Jaren dan Han Kok-soo pada tahun 2023 berjudul The Impact of Paternity Leave on Employee Productivity in the Workplace, a Quantitative Study in Malaysia, menemukan bahwa di Malaysia, paternity leave memberikan benefit terhadap produktivitas pekerja karena bisa meningkatkan konsentrasi pekerja, dedikasi pekerja, dan kepuasan pekerja. Oleh karena itu, secara tidak langsung kebijakan paternity leave juga akan berdampak pada peningkatan kinerja para pekerja sehingga produktivitas perusahaan ikut meningkat. Temuan ini juga didukung penelitian lainnya yang dilakukan oleh Karen Z. Kramer, Han Jin Bae, dan Choi Han Ho dan Sun Jin Park tahun 2021 yang berjudul The Positive Spillover and Crossover of Paternity Leave Use a Dyadic Longitudinal Analysis. Penelitian tersebut juga menemukan hal yang serupa bahwa paternity leave memberikan dampak positif pada kepuasan ayah atau pekerja laki-laki. Nah, jadi gimana nih Sob dengan kasus kopilot tertidur selama 28 menit dalam penerbangan yang mengangkut 153 penumpang karena pengaruh kelelahan membantu istrinya menjaga anak-anaknya? Kira-kira menurut Sobat, paternity leave itu penting banget nggak sih? Dan harus mulai diterapkan nggak ya di Indonesia? Jawab di kolom komentar ya.